Mari jemaat Tuhan, kita datang ke hadapan Tuhan, kita mohon pimpinan roh-Nya sebelum merenungkan firman-Nya. Dengan ucapan syukur dan dengan segala kerendahan hati, kami menghampiri tahta-Mu lebih dalam lagi. Karena kami rindu ya Tuhan, untuk mendengar petunjuk yang Engkau mau berikan buat kami hidup di tengah masa seperti sekarang yang kami tidak tahu kapan akan berakhir. Namun Tuhan, kami tidak pernah ataupun kami tidak mau tidak beriman bahwa apa yang sedang kami hadapi adalah bagian daripada izin-Mu untuk mengajarkan kami, mengubah kami, menolong kami, supaya kami memeriksa lebih jauh siapakah kami, umat tebusan di tanah Indonesia, di Jakarta ini. Oleh karena itu ya Tuhan, seperti pujian yang tadi kami nyanyikan, kiranya Engkau yang menilik hati, pikiran, keseluruhan diri umat-Mu di GPMBRI Kelapa Gading, dimanapun kami beribadah. Kami memohon, terimalah pujian yang baru kami naikkan sebagai doa kami. Kami rindu Roh-Mu sendiri yang membukakan bukan cuma pikiran kami, bukan cuma mata kami, bukan cuma telinga kami, tetapi keseluruhan kehendak kami. Tuhan, perlihatkanlah kepada kami petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu, karena kami hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah kami mengerti sehingga kami bisa memegang ketetapan itu, Taurat itu di dalam keseharian kami, dan kami mau memeliharanya dengan segenap hati. Dan izinkan kami hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab kami menyukainya. Bantu kami untuk menerjemahkan apa yang Kau sampaikan ini di dalam kaitan dengan realita kehidupan kami setiap hari. Condongkan hati kami kepada peringatan-peringatan-Mu dan bukan kepada mindset untung rugi seperti dunia ini. Lalukanlah mata kami daripada melihat hal yang hampa dan hidupkanlah kami sehari lepas sehari dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan berdasarkan firman ini. Dan teguhkanlah pada kami hamba-hamba-Mu janji-Mu. Lalukanlah celaka yang menggetarkan kami dalam hidup sehari-hari. Dan biarlah hukum-hukum-Mu itu yang boleh menghidupkan kami. Terima kasih ya Allah. Dengar seru doa kami. Karena kami mengalaskannya hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal perantara kami, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Saudara yang terkasih, selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudari, termasuk juga adik-adik sekolah minggu dan juga remaja. Damai sejahtera dari Allah Tritunggal bagi saudara-saudari semua. Nah, saya mau membuka perenungan firman Tuhan pada hari ini dengan dua hal yang memiliki substansi yang sama. Hal pertama, nanti Anda bisa lihat di slide, hal pertama itu terkait dengan berita yang saya terima dari adik saya yang harus ngungsi dari rumahnya karena hutan di belakang rumahnya kebakaran di Los Angeles. Ya, ini terjadi baru bulan lalu, September. Jadi adik saya mesti ngungsi, termasuk binatang-binatang dari dalam hutan, mereka ngungsi keluar dari hutan. Jadi ada beruang yang masuk ke rumah, ada kucing hutan yang namanya bobcat yang kayak macan itu masuk ke rumah dia. Jadi pada takut gitu ya. Jadi bukit, gunung yang begitu indah dengan tanaman kehijau-hijauan semuanya hilang kebakar hanya dalam waktu sekejap. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, ketika bencana seperti ini terjadi, manusia seolah-olah baru belajar menghargai alam yang Tuhan ciptakan. Ketika ada sesuatu yang hilang, barulah manusia menyadari betapa berharganya lingkungan alam yang Tuhan ciptakan di sekitarnya. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua
terkait tentu dengan virus COVID-19 yang sudah membelenggu kita selama lebih dari 6 bulan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita semua kena dampaknya. Budaya hidup kita dipaksa untuk berubah. Ya, kita semua sekarang mesti pakai masker. Kita semua sekarang semakin higienis, kemana-mana cuci tangan dan sebagainya. Kita dipaksa berubah, saudara yang terkasih. Tetapi sayangnya tetap aja ada gereja yang seakan-akan belum sadar untuk mengubah substansi dalam melakukan peribadahan. Saya nggak cuma sekali mendengar bahwa pemimpin gereja itu kegulung dengan isu teknis. Akhirnya yang dibicarakan di dalam rapat hampir selalu masalah logistik kebaktian dan bukan transformasi liturgi kebaktian. Nah, bersyukurnya ada generasi muda, pemuda-pemudi yang mau mati-matian mempelajari segala macam software baru untuk live streaming. Kalau nggak ada pemuda-pemudi, habislah gereja, saudara yang terkasih. Tapi saudara yang terkasih, yang saya perhatikan adalah mayoritas liturgi gereja kebaktian minggu sangat kurang menekankan Tuhan Allah sebagai pencipta, pemelihara ciptaan, dan juga pemberi kehidupan bagi kita. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita masih hidup di tengah penyebaran virus, itu bukan semata-mata karena imun tubuh kita yang kuat. Tetapi karena Tuhan campur tangan di dalam menolong kita memelihara kesehatan. Tuhan campur tangan, pakai, ubah makanan, olahraga kita menjadi sel-sel yang baru. Jam tidur kita, semuanya Tuhan lakukan sesuatu, mengatur metabolisme kita. Kita dibantu untuk itu semua. Jadi kalau kita masih sehat, ini bukan kebetulan Bapak Ibu saudara yang terkasih. Pagi ini teman saya kehilangan papanya karena COVID. Ya, jam 4 pagi, 4.40, terima berita di WhatsApp. Jadi kalau kita masih bisa hidup, itu bukan kebetulan saudara yang terkasih. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, kalau kita lihat slide selanjutnya, penekanan bahwa Tuhan itu menjadikan kita, penekanan bahwa Tuhan itu pencipta, pemelihara kita, penekanan itu agak kurang di dalam kebaktian. Akibatnya kita hanya menyoroti virus corona yang negatif, yang jelek, yang merusak. Padahal di seluruh bumi, jumlah virus yang mengacaukan tubuh manusia hanya ada sekitar 21 jenis. Total virus di seluruh muka bumi ada 100 juta virus. Anda hitung sendiri, 21 jenis yang jelek, yang merusak, mengacaukan tubuh manusia, dibandingkan dengan 100 juta jenis virus yang baik, yang penting untuk keberlangsungan hidup kita. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, jadi persentase virus yang merusak itu sangat kecil sekali dibandingkan virus yang menunjang kehidupan. Berapa sering kita bersyukur Tuhan ciptakan ekosistem dunia dengan virus yang 100 juta lebih menunjang kehidupan. Jarang bukan? Nah, saudara yang terkasih, dengan fakta tersebut sebenarnya kita patut meninggikan, memuji Tuhan pencipta setiap minggu dalam kebaktian. Karena Ia menciptakan semua sistem tersebut supaya kita bisa hidup. Nah, saudara yang terkasih, sayangnya substansi diri Allah ini hanya seringkali diwujudkan lewat votum. Nah, saya bersyukur hari ini mungkin karena tema khotbahnya berkaitan dengan Mazmur 100, maka kita pakai lagu-lagu yang ada kaitan dengan Tuhan pencipta. Tetapi kalau temanya bukan mengenai Tuhan pencipta, kebanyakan kita tidak menyinggung, minimal lewat votum. Votum yang sering dipakai di dalam gereja-gereja tradisional adalah Mazmur 124 ayat 8. Ya, pertolongan kita datangnya daripada Tuhan pencipta atau Khalik langit dan bumi. Udah gitu banyak orang Kristen datang kebaktian, mau virtual kek, mau di gedung kek, telat. Akhirnya votum juga kagak didengar, saudara yang terkasih. Menyedihkan, saudara yang terkasih. Tuhan pencipta yang patut kita tinggikan, kita junjung, tidak kita lakukan di dalam kebaktian setiap minggu. Nah, saudara yang terkasih, ini sayang sekali. Karena kita cuma fokus sama virus yang jelek. Kita lupa ada 100 juta virus yang sangat baik untuk menunjang kehidupan. Kita lupa
Bahkan maaf, mungkin kita nggak peduli kebenaran akan siapa Allah, yaitu pencipta semesta, raja segala jagat raya. Nah, bagaimana kita memiliki hidup yang beribadah kalau tidak sadar nafas hidup ini, dimensi waktu hidup kita, segala kepunyaan kita adalah milik Allah, Khalik langit dan bumi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jemaat GPMBRI, kalau jemaat GPMBRI tidak mengubah substansi kebaktian melalui menyoroti aspek Tuhan pencipta setiap minggu, maka Mazmur 100 ini cuma akan jadi teori. Oleh karena itu, saya mau mengundang jemaat membuka Alkitab Anda di rumah atau di gedung gereja di sini, Mazmur 100. Saya akan bacakan Mazmur 100 buat kita semua. Dan saudari boleh menyimak bagian firman Tuhan ini. Mazmur 100 hanya ada 5 ayat, demikian firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-menurun. Nah, kalau jemaat saksikan, simak, teliti, perhatikan kalimat-kalimat bahasa Indonesia di Mazmur 100, sebenarnya ada beberapa kata perintah. Bersorak-soraklah, beribadahlah, datanglah, masuklah, bersyukurlah, pujilah. Nah, mengapa ada kata perintah bertubi-tubi kayak begitu, saudara yang terkasih? Simpel jawabannya ya, karena itulah kehendak, kemauan, keinginan Tuhan bagi umatnya. Nah, saudara yang terkasih, tetapi Tuhan tidak mau kita umatnya melakukan perintah-perintah Mazmur 100 itu dengan tidak rela. Tuhan gak mau kita melakukan perintah itu sebatas kewajiban agama. Makanya ada frase, beribadahlah, masuklah dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Lakukan perintah itu dengan hati yang penuh kebahagiaan. Bukan komplain, bukan keluhan, bukan kritikan, bukan keterpaksaan. Nah, kalau kita orang Kristen beribadah, bersorak-sorak, bersyukur, datang, masuk kebaktian hanya sebatas kewajiban agamawi, maka mendingan kita nggak usah jadi orang Kristen, Bapak Ibu saudara yang terkasih. Karena nggak ada bedanya sama agama lain. Agama lain lakukan semua itu sebagai kewajiban, demi upah. Tidak, saudara yang terkasih. Kristen bukan demikian. Jadi kalau kita atau Bapak Ibu hadir ibadah secara virtual karena terpaksa dengan mentalitas konsumeristik, hedonistik, maka Anda mungkin gak layak jadi murid Kristus. Murid Kristus yang sungguh menyembah Allah adalah seorang pribadi yang menghargai siapa diri Tuhan dan segala perbuatannya yang ajaib. Jadi kata perintah di Mazmur 100 ini kita lakukan karena Tuhan sudah setia menunjukkan kebaikan dan pemeliharaannya atas kita. Nah, saya yakin jemaat semua sudah tahu Tuhan itu setia dan baik. Bagaimana jemaat mengalami, saya tidak tahu. Tapi di bagian ini saya mau menunjukkan kepada kita semua bahwa Tuhan yang kita percaya di dalam kitab suci melampaui setia dan baik. Ya, beberapa kata perintah ini menjadi lebih sangat berarti lagi kalau kita memeriksa Mazmur 100 dalam kaitannya dengan Mazmur 90 sampai 99. Kalau Anda perhatikan slide berikutnya, ada satu benang merah yang menyatukan Mazmur 90 sampai 99. 90 sampai 91 itu beritahu kita Tuhan adalah tempat perlindungan, tempat perteduhan yang sangat bisa dipercaya turun-temurun. Bukan cuma satu generasi, tetapi beberapa generasi selama kita beriman kepadanya. Nah, mengapa Tuhan bisa jadi tempat perlindungan? Karena Tuhan adalah hakim yang adil atas seluruh manusia, enggak pandang bulu.
Mazmur 92 dan 94. Ialah sang pembela keadilan, Mazmur 96, 98. Jadi kalau ada orang yang melakukan ketidakadilan kepada dirimu di masa pandemi ini, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan belain Anda. Tetapi kalau Anda yang melakukan ketidakadilan, jangan main-main. Tuhan juga akan menindak Anda, saudara yang terkasih. Nah, bukan itu saja. Tuhan bukan sekedar hakim, dia adalah raja yang keberadaannya kekal dan gak bisa diturunkan oleh siapapun. Mazmur 93, 97, 99. Jadi kalau kita perhatikan Mazmur 93 dan 97, Tuhan sebagai raja, nanti Anda baca, semuanya itu Tuhan sebagai raja dikaitkan dengan gejolak alam. Apa yang terjadi sama gunung, apa yang terjadi sama laut dan sebagainya. Jadi saudara yang terkasih, Tuhan yang sama, raja yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya. Semua itu dilakukan Tuhan dalam kekudusannya. Mazmur 99. Dia adalah raja yang hukum-hukumnya diwujudkan dalam segala keadilan. Untuk itulah Mazmur 99 ayat 5 berseru, sujud menyembah di hadapan tumpuan kakinya. Kemudian nanti Anda baca Mazmur 95 dan 100. Kedua Mazmur ini punya kemiripan. Karena dua-duanya menggunakan kata perintah yang mirip. Jadi kalau kita memahami Mazmur 100 dengan lengkap, ya, kelengkapan konteks dari 90 sampai 99 dan 100, ini makin menguatkan kita, saudara yang terkasih. Karena siapa jati diri Tuhan disebutkan berulang kali. Demi apa? Demi meyakinkan kita bahwa ia tahu persis apa yang sedang kita alami saat ini. Ia adalah hakim yang adil. Dan dia menghakimi dalam kasih kepada anak-anaknya, yaitu kita umat tebusan. Artinya Tuhan adalah pihak yang peduli. Kalau ada orang lain menyeleweng, menindak kita tidak adil, atau kita melakukan ketidakadilan tadi, dia akan terus ingatkan dan panggil kita pulang kalau kita menyeleweng daripadanya. Nah, saudara yang terkasih, masa pandemi ini sesungguhnya adalah kesempatan. Kesempatan untuk kita mereparasi kehidupan, baik pribadi maupun kehidupan keluarga ataupun kehidupan gereja. Nah, khususnya dalam kaitan hidup penyembahan kita yang terjadi melalui liturgi kebaktian minggu dan juga liturgi kehidupan sehari-hari. Jangan abaikan kesempatan ini. Sebagai jemaat GPMBRI, janganlah saudara langsung klik YouTube gereja lain karena merasa gereja ini kurang beri benefit untuk hidupmu. Sebab Tuhan akan minta pertanggungjawaban dari saudara-saudari. Ia bukan hanya hakim, tetapi dia adalah raja segala jagat raya yang tahu persis kapan pandemi ini akan berakhir. Karena Tuhan kita mengizinkan peristiwa bekerja bukan secara random. Tuhan selalu punya purpose. Artinya, kalau saudara-saudari masih hidup, masih sehat, masih bisa kerja, gaji nggak dipotong, atau bahkan gaji dipotong pun tapi masih ada pekerjaan, semua itu ada campur tangan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, kesadaran inilah yang bisa menolong kita melakukan perintah di dalam Mazmur 100. Bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan Allah. Ibaratnya begini, saudara yang terkasih. Coba jemaat bayangkan. Kita semua kan di rumah terus nih ya. 6 bulan lebih udah nih ya. Udah gitu ya biasa di tengah tahun keluarga pada jalan-jalan ke luar negeri ataupun keluar Jakarta dan sebagainya. Sekarang gak bisa semuanya. Jadi semua di rumah semua. Nah, jadi urusan rumah tangga banyak di rumah. Lalu suami dan anak yang biasanya gak pernah nyentuh urusan rumah tangga, sekarang mereka bantuin. Nah, tetapi kalau suami atau anak Anda ngomong begini, ya iyalah bantuin, soalnya wajib sih, kalau enggak mama cerewet ngomel-ngomel melulu di rumah. Ngapain kita dengerin mama ngomel? Nah, itu akan sangat menyakiti sekali. Tapi lain halnya, kalau suami atau anak berkata, ya nggak apa-apa sih ini saya yang kerjain. Nah, kita sama-sama saling ngisi, kita saling bantu, bahu-membahu. Semua kita susah, kita saling bantu urusan rumah tangga. Akan beda sekali di rumah, saudara yang terkasih. Jadi saudara yang terkasih, melalui Mazmur 100 ini,
kita belajar bahwa hidup beribadah sesungguhnya adalah melakukan perintah, dorongan, ajakan, undangan Tuhan seperti seruan di ayat 1 dan 2 dan ayat 4. Mari lakukan semua itu dengan sukacita, dengan hati yang berbahagia. Nah, semua bisa dikerjakan dengan sukacita kalau jemaat betul-betul menghargai siapa diri Tuhan sebagai pencipta yang menjadikan kamu dan sebagai gembala yang memelihara hidupmu dan sebagai pengasih yang setia. Pertanyaan buat Bapak Ibu jemaat GPMBRI adalah, bagaimana selama ini Anda menghayati ketika Anda hadir kebaktian? Apakah sebagai sebuah panggilan, sebuah undangan Tuhan, atau sebatas kewajiban agamawi? Apakah jemaat hadir kebaktian virtual dengan ucapan syukur atau ucapan kritikan dan keluhan? Nah, saya mau menantang jemaat GPMBRI Kelapa Gading. Mulai minggu ini habis kebaktian, daftarkan ucapan syukur atas gereja ini. Minggu depan sebelum kebaktian, duduk 10 menit sebelum 7.30, tulis sama-sama sebagai keluarga. Bersyukur apa yang disyukuri atas GPMBRI. Dan tentu bisa beralih ke yang lain, bersyukur untuk minggu ini apa saja. Tulis, daftarkan. Jadi saudara yang terkasih, menghadap hadirat Tuhan melalui kebaktian dengan ucapan syukur bisa meningkatkan sukacita. Dan itulah bukti iman yang hidup. Nah, di dalam slide selanjutnya saya mengatakan bahwa praise atau pujian kepada Tuhan dengan sukacita di tengah segala sikon itulah bukti iman yang hidup. Namun jangan mengunci tindakan pujian bagi Tuhan hanya melalui musik dan nyanyian. Kalau jemaat jadi males memuji Tuhan karena ketidaksempurnaan kebaktian virtual, maka yang harus ditanya adalah bagaimana iman saudara atas kehadiran Tuhan. Nah, dengan kalimat ini saya tidak membela pelayan ibadah yang males persiapan. Saya tidak membela pelayan ibadah yang merasa udah bisa lah, lagunya gue udah tahu, ngapain latihan lagi. Saya nggak membela pelayan ibadah yang sok tahu menganggap enteng suatu peribadahan. Gereja saya di Singapura sudah kebaktian di gedung gereja tetapi nggak ada nyanyi. GPMBRI nyanyian masih lumayan banyak, saudara yang terkasih. Nah, saudara yang terkasih, perhatikan. Jangan sampai kita salah mengerti. Pujian kepada Tuhan bentuknya tidak selalu musik sama nyanyian. Perhatiin Mazmur 100 ayat 4. Ada frase dengan nyanyian syukur, dengan puji-pujian. Ya, Mazmur 100 ayat 4, masuk melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ya, dengan nyanyian syukur. Kemudian ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Jadi dengan nyanyian syukur, dengan puji-pujian itu sinonim. Kalau ada kata dengan, kita tahu dalam bahasa Indonesia itu adalah metode, cara. Tetapi itu bukan satu-satunya cara. Perhatikan Mazmur 100 ayat 4, yang jadi perintah adalah bersyukurlah. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, ini perintah yang patut diprioritaskan. Bersyukurlah bisa lewat nyanyian atau puji-pujian menurut Mazmur 100. Tetapi bukan cuma musik dan nyanyian satu-satunya bentuk bersyukur. Jadi nggak harus lagu banyak-banyak saudara yang terkasih. Kesian juga pemusik kita saudara yang terkasih. Namun bersyukur, sekali lagi bersyukur tidak selalu berbentuk nyanyian atau pujian. Dengan kata lain begini, kalau saudara hadir kebaktian virtual atau kebaktian hibrid seperti sekarang ya, karena ada orang di gereja sebagian kecil, tetapi rata-rata di rumah. Kalau hadir kebaktian tidak ada musik dan nyanyian, itu tidak apa-apa. Tetapi kalau saudara hadir kebaktian virtual, hibrid, tanpa ucapan syukur, maka saudara berdosa di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, apa yang kita alami sebagai orang Kristen di Indonesia di masa pandemi, nggak ada apa-apanya dibandingkan orang Kristen di Tiongkok. Pejabat pemerintah memerintahkan orang Kristen yang terima bantuan sosial untuk turunin salib. Simbol agama Kristen semua mesti dicopot, kemudian mesti pasang foto Mao Zedong. Ada dua cerita. Rumah tangga Kristen yang miskin gak bisa menerima bantuan, uang bantuan dari negara.
Ada di April yang lalu, pemerintah kota Xinyu di provinsi Jiangxi menahan dana orang Kristen yang disable. Cuma $14 karena orang itu terus hadir kebaktian. Kemudian di daerah Poyang, Jiangxi juga, seorang wanita tua Kristen dikeluarin dari daftar bantuan pemerintah karena dia berkata, terima kasih Tuhan, waktu dia terima cek $28. Apa yang kita alami di Indonesia nggak bisa di-compare dengan saudara-saudari seiman kita di Tiongkok. Tetapi mereka tetap datang berkumpul beribadah dengan cara virtual. Itulah hidup penyembahan yang sejati. Jadi saudara, di slide yang berikutnya saya mengatakan dan menegaskan sekali lagi bahwa hidup beribadah yang sesungguhnya adalah melakukan perintah, dorongan, ajakan, undangan Tuhan dengan sukacita di tengah segala sikon. Bukan karena kewajiban belaka, tetapi karena Anda menghargai dan mengasihi Tuhan pencipta, Sang Gembala hidup yang juga adalah hakim, Raja yang adil, yang kesetiaannya nggak perlu diragukan. Sebagai penutup, hidup beribadah yang mewujudkan Mazmur 100 yang kontekstual, ya, jadi Mazmur 100 dimengerti dengan Mazmur 90 sampai 99, hidup ibadah yang mewujudkan hal tersebut perlu menonjolkan, ini slide yang terakhir, trilogi jati diri Tuhan dalam liturgi kebaktian setiap minggu. Apa maksudnya trilogi jati diri Tuhan? Liturgi gereja yang mewujudkan Mazmur 100 secara kontekstual perlu menyorot 3 jati diri Allah yang paling utama. Di bagian depan kebaktian, kita menyorot Tuhan Sang Pencipta, Tuhan Pemberi kehidupan. Kita mulai dengan sebuah panggilan ibadah, seperti yang dicatat di dalam liturgi hari ini Mazmur 86. Kemudian ayat yang dipakai itu adalah ayat yang memang memanggil kita, mengundang kita. Kemudian kita respons dengan pujian. Sebenarnya pujian yang paling cocok adalah di dalam liturgi kita hari ini adalah pujian yang yang layak tadi, ya. Karena di situ dikatakan, ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu, selamanya kau Tuhan di hidupku, dan seterusnya. Ada kaitan dengan ciptaan, saudara. Jadi panggilan ibadah, kemudian respons. Itu bagian pertama. Bagian kedua, Tuhan Sang Penebus dan Pembebas. Itu yang kita soroti. Disitulah salib Tuhan Yesus Kristus menjadi sentral. Maka perlu ada panggilan pengakuan dosa dan pertobatan. Ini adalah semacam undangan dari Tuhan. Tuhan panggil, terus Tuhan bilang, yuk jujur di hadapan saya. Saya sudah tahu hidup kamu minggu ini seperti apa. Tetapi saya mau kamu jujur. Ibarat kita orang tua sama anak kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Anak kita bohong. Kemudian kita mau mengajari dia bohong nggak boleh. Tetapi kita nggak bisa langsung, kamu bohong ya, gue gebukin ya. Nggak bisa begitu. Kita pakai pertanyaan. Kamu tadi lakukan ini, terus kamu ngomongnya begini. Benar gak? Nah kalau kita pakai pertanyaan, berarti itu anak diberikan kesempatan buat ngaku. Jadi Allah Bapa dengan kita juga begitu, saudara kasih. Anda gak percaya, Anda baca Kejadian 3. Waktu Adam Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan kan udah tahu mereka berdosa. Tapi Tuhan nanya sampai 4 kali. Ya, Tuhan tanya. Pertanyaan pertama adalah, di mana kamu? Memangnya Tuhan kagak tahu Adam ada di mana? Lagi ngumpet. Tuhan tahu, tapi Tuhan nanya, berikan kesempatan buat ngaku. Jadi itu maksudnya adalah panggilan pengakuan dosa, pertobatan, dan kemudian ya udah kita sama-sama doa kejujuran. Ya, jujur di hadapan Tuhan. Karena kalau kamu sembunyi-sembunyiin, Tuhan juga tahu kok. Nah setelah itu kita dapat petunjuk firman Tuhan setelah kita diampuni melalui doa pengakuan dosa tersebut. Itu bagian kedua. Bagian ketiga yang terakhir, kita menyorot Tuhan Sang Penolong lain dan Tuhan Pembaharu hidup. Jadi setelah kita dengar firman di bagian kedua, maka respons yang nomor 6 adalah janji ketaatan kita. Nah karena kita ibadah sebagai satu keluarga, buatlah komitmen sebagai satu keluarga Bapak Ibu. Setelah kita merespons firman, ada pengutusan. Kita diutus untuk kembali ke dalam rutinitas kehidupan kita. Nah, karena kita mau balik
ke dalam kehidupan kita sehari-hari, maka respons dari pengutusan adalah doa syafaat. Kenapa? Karena kita mau balik ke tengah keseharian di dunia. Doa syafaat itu kayak semacam jembatan untuk kita siap masuk ke dalam dunia. Setelah itu, kebaktian ditutup dengan berkat Tuhan. Nah, berkat di dalam, nah ini banyak di dalam gereja ya, istilah doa berkat itu salah Bapak Ibu. Jadi semoga nanti para hamba Tuhan boleh mengubah ya, karena saya masih melihat istilah doa berkat. Doa ya doa. Doa itu adalah kita umat kepada Tuhan. Berkat Tuhan ke kita. Jangan dicampur jadi satu, doa berkat. Ya, orang jadi bingung. Nah, kita kagak ngerti karena kita udah latah. Semua gereja pakainya doa berkat Bapak Ibu. Berkat itu dari Tuhan melalui hambanya. Dan seruan itu adalah dari firman Tuhan, bukan kata-kata manusia, saudara yang terkasih. Jadi berkat nomor 9 ya di slide yang Anda lihat, sebenarnya direspons dengan kehidupan kita Senin sampai Sabtu. Jadi liturgi kebaktian sama liturgi kehidupan nyambung. Jadi itu yang kita bisa lakukan saudara yang terkasih untuk dapat mewujudkan Mazmur 100 sehingga hidup beribadah boleh menjadi sebuah hidup yang meresponi dan menanggapi apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita tundukkan kepala, kita ambil waktu berdiam diri sejenak. Silakan Bapak Ibu merespons firman Tuhan. Nyatakanlah sebuah janji, satu saja. Setelah dengar firman seperti ini, apa yang Anda mau lakukan? Ambil waktu beberapa detik sebelum saya tutup dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan dan kembalikan kepadamu ya Allah. Karena Engkau adalah Tuhan yang terus berkomunikasi dengan kami umat-Mu. Dan firman-Mu, ya dan amin. Bahkan firman-Mu adalah firman yang menuntun kami kepada kebenaran. Menyatakan kesalahan kami. Menolong kami kepada keselamatan. Dan memampukan kami untuk dapat hidup seturut kehendak-Mu. Tuhan mampukan jemaat GPMBRI untuk melakukan apa yang Kau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.